Tes kompetensi bidang guru PPKN SMP, SMA, SMK, materi profesional. Bersama saya di Sukses Channel. Langsung kita bahas soalnya. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah A. Pembangunan nasional di segala bidang, B. Pembentukan TNI dan kepolisian, C. Pembentukan Kementerian Pertahanan, D. Adanya pendidikan bela negara, E. Adanya konsep wawasan Nusantara. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Ini kata kuncinya ya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, opsi yang benar adalah B. Pembentukan TNI dan kepolisian. Dialah fungsinya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memuat 4 pokok pikiran. Keempat alinea masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan TNI dan kepolisian yang bisa menjaga masyarakat. Jelas ya. Lanjut ke soal nomor 17. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terlihat pada A. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah Indonesia, B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota, C. Anggaran pemerintah provinsi semuanya dari pemerintah pusat, D. Provinsi berlaku sebagai negara bagian yang mandiri dan otonom, E. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Ini menandakan bahwa bentuk negara Indonesia ya, bentuk negara adalah negara kesatuan. Berarti dari wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, pembahasan bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang lebih sering disebut negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pasal 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan salah satunya dapat dicermati dari adanya desentralisasi kekuasaan. Jadi jelas sekali di sini ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, B. Keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik, C. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu, D. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, E. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Pembahasan kedaulatan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat yang mengandung makna bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk melaksanakan kekuasaan. Nah, salah satu perwujudannya di sini ya, dengan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Lanjut ke soal nomor 19. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk.
Perbedaan di antara keduanya adalah A. Status atau kedudukannya. B. Kartu identitas yang dimiliki. C. Tempat dan waktu kelahiran. D. Waktu tinggal di wilayah negara. E. Asal-usul keturunan orang tua. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jawaban yang benar adalah opsi A. Status atau kedudukannya. Nah, pembahasan penduduk dan warga negara merupakan dua konsep yang berbeda. Penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Nah, pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang membedakan antara warga negara dan penduduk adalah status dan kedudukan yang dimiliki. Jadi jelas ya, kalau penduduk cakupannya lebih luas. Jadi ada penduduk, di bawah penduduk itu ada warga negara dan bukan warga negara, seperti itu. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 20. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. B. Agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali dan sejahtera. C. Agar terwujud pemerintah yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. D. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. E. Agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Jadi, berikut merupakan salah satu alasan perlu keterlibatan ya. Jadi kita perlu terlibat dalam di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya adalah opsi C, agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Kalau kita aja sebagai warga negara tidak mendukung pembangunan nasional, kan tidak akan berjalan dengan mulus. Nah, pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dengan jelas tentang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, warga negara perlu terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 21. Pembatasan masa jabatan presiden sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan A. Rekrutmen politik terbuka. B. Penegakan supremasi hukum. C. Rotasi kekuasaan negara. D. Akuntabilitas pemerintahan. E. Pelaksana pemerintahan. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi C. Rotasi kekuasaan negara. Pembahasan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, fungsi dan kewenangannya diatur dalam UUD NRI. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah diatur. Nah, lembaga kepresidenan sebagai salah satu penyelenggara negara, fungsi dan kewenangannya juga diatur dengan jelas. Salah satu aturan itu adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. Nah, hal itu dimaksudkan agar terjadi rotasi kekuasaan dan tidak adanya kekuasaan yang permanen yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Nah, hal itu kita siasati. Jadi biar tidak korupsi malah merajalela, ada kekuasaan yang turun-temurun, ada seperti itulah. Jadi itu perlu dibatasi ya, jadi biar ada rotasi. Lanjut soal nomor 22. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang memiliki kewenangan sebagai berikut. A. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. B. Memilih presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara dalam satu paket. C. Melaksanakan pemilihan umum yang dapat diwakilkan kepada pemegang hak adat. D.
memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari partai politik. E. Menetapkan pemenang berdasarkan jumlah suara dari hitung cepat. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. Nah, itulah salah satu kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, pembahasan. Ada banyak lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di Indonesia. Nah, KPU atau Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara. Kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPU adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. Jadi itu ditetapkan. Jadi berdasarkan dari pemilu yang telah dilaksanakan lalu ditetapkan oleh KPU. Nah, kalau di sini opsi E ya, menetapkan pemenang berdasarkan jumlah quick count atau hitung cepat itu salah. Memilih anggota MPR itu bukan. Jadi bukan wewenang KPU ya. Terus opsi C, melaksanakan pemilihan umum yang dapat diwakilkan kepada pemegang adat. Nggak mungkin itu tugas KPU. Opsi B, memilih wakil presiden dalam satu paket nih salah ya. Jadi jelas sekali sih ya, memilih DPD yang berasal dari calon perorangan. Jadi itulah yang akan ditetapkan oleh KPU. Jelas ya. Lanjut ke soal nomor 23. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum nasional sendiri yang berbeda dengan negara lain. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum adalah A. MPR dan DPR, B. KY dan Presiden. KY ini adalah Komisi Yudisial. C. MA Mahkamah Agung dan DPR, D. DPR dan Presiden, E. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oke, kita cek jawabannya. Sudah jelas sekali ya. Jawabannya adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum adalah opsi D, yang membuat adalah DPR dan Presiden. Nah, pembahasan. Indonesia adalah negara yang mendasarkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum. Nah, sistem hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, salah satu ketentuan hukum yang ada mengatur tentang lembaga negara. Nah, lembaga melaksanakan kegiatan pembuatan hukum adalah DPR dan Presiden. Jadi bukan lembaga lain ya. Jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik dilaksanakan oleh A. Pengadilan Negeri, B. Pengadilan Tinggi, C. Komisi Yudisial, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang paling tepat adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas sekali ya. Nah, pembahasan sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kewenangan lembaga pengadilan di Indonesia diatur juga dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, salah satu lembaga pengadilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan pembubaran partai politik. Jadi bukan lembaga yang lain ya. Lanjut ke soal nomor 25. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama antar bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk A. Membina dan menegakkan perdamaian dunia, B. Memenuhi berbagai kebutuhan warga negara Indonesia, C. Mengatur kehidupan warga negara yang berada di luar negeri, D. Membangun perekonomian dan stabilitas keamanan negara, E. Mendapatkan dana pembangunan di dalam negeri. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A. Membina dan menegakkan perdamaian dunia. Nah, pembahasan. Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia berperan serta dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia memang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Salah satu tujuan kerjasama tersebut adalah untuk membina dan menegakkan perdamaian dunia.
Nah, selain itu untuk memperjelas, kita lihat dulu ya, dalam Alenia itu ada berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini ada kata-kata melaksanakan ketertiban dunia. Jelas ini merupakan tujuan dari terbentuknya negara Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari Alenia pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi jelas sekali di sini kenapa jawabannya adalah opsi A, bahwa keterlibatan Indonesia dalam kerjasama adalah membina dan menegakkan perdamaian dunia. Kita lanjut ke soal nomor 26. Setiap orang yang memiliki perkara hukum di pengadilan didampingi oleh penasihat hukum, baik yang berasal dari organisasi IPHI, LBH maupun IKADIN. Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Karena A, adanya mafia peradilan yang sulit dikendalikan. B, adanya peluang penyuapan dalam kasus hukum. C, adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. D, adanya tunggakan perkara hukum yang sangat banyak. E, adanya penegak hukum yang kurang profesional. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi C, adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. Jadi gini ya, makanya setiap orang yang memiliki perkara hukum itu harus didampingi oleh penasehat hukum, itu baik yang berasal dari organisasi IPHI atau organisasi lainnya. Salah satunya ini karena adalah proses penegakan hukum itu biar sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. Nah, kita cek pembahasan. Sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat bangsa yang bebas adalah agar yang pertama adalah masyarakat dan individu bebas dari penindasan, baik penindasan dari luar atau bangsa lain maupun penindasan dari dalam oleh para penguasa, juga penindasan antara sesama anggota masyarakat. Yang kedua, masyarakat tidak diperlakukan secara otoriter. Penguasa tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Nah, penguasa tidak boleh menjelma atau mempersonifikasikan diri sebagai hukum. Nah, kebebasan dan kemerdekaan individu tidak boleh ditentukan oleh kehendak atau keinginan penguasa. Nah, ya, maka dari itu perlu sekali pendampingan dari penasihat hukum ya, baik berasal dari organisasi yang sudah disebutkan tadi. Kita lanjut ke soal nomor 27. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terus dilakukan, tetapi para pejabat negara seolah tidak takut melakukan korupsi. Belum efektifnya penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh A, anggaran negara yang terus semakin membesar. B, perekonomian negara tidak stabil memberikan peluang korupsi. C, perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. D, sikap dan perilaku aparatur yang menghambat pembangunan nasional. E, peran serta masyarakat yang sangat kurang. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Opsi yang benar adalah opsi C, perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. Nah, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum itu sendiri. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan agar terjaminnya perlindungan hukum, keadilan, dan kedamaian dalam bermasyarakat dan bernegara. Terlebih jika ini berkaitan dengan perilaku aparaturnya. Nah, jadi jelas sekali di sini belum efektifnya penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh ya perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. Kita lanjut ke soal nomor 28. Berkaitan dengan karakteristik yang dimilikinya, penerapan otonomi daerah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dimasukkan dalam kewenangan wajib. Kewenangan wajib tersebut terkait dengan A, kedudukan dan peran pemerintah daerah, B, kedudukan dan peran pemerintah pusat, C, fungsi dan tugas pokok pemerintah pusat, D, fungsi dan tugas pokok pemerintah daerah, E, aturan dan kebijakan pemerintah pusat. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama. Yang benar adalah opsi A, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, sesuai dengan bab 6 pemerintahan daerah,
Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah mempunyai beberapa kewenangan yang sudah diatur dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Di antaranya kewenangan itu adalah kewenangan wajib terkait kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, itu jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 29. Berdirinya Budi Utomo menandai lahirnya kebangkitan nasional karena organisasi ini memiliki ide dasar agar bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo tersebut selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya A. Pegawai baru bagi pemerintah, B. Kaum terpelajar Indonesia, C. Kesadaran kaum pribumi untuk merdeka, D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan, E. Keinginan untuk Indonesia merdeka sekarang juga. Oke, kita cek jawabannya bersama-sama adalah opsi D. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. Nah, lahirnya Budi Utomo itu tanggal 20 Mei 1908. Menandai lahirnya pergerakan perjuangan Indonesia yang bersifat organisasi. Nah, gagasan Budi Utomo pada tahun tersebut menggugah dan mendorong lahirnya berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi ceritanya seperti ini ya. Setelah berdiri Budi Utomo itu berbondong-bondong itu terlahir organisasi sosial politik itu untuk keperluan kemerdekaan. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 30. Sumpah Pemuda tidak dapat lepas dari organisasi kemudaan yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang didirikan pada tahun 1926. Nah, para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil tanpa A. Semangat pemuda Indonesia, B. Hadirnya kaum muda yang terpelajar, C. Pergerakan politik pemuda Indonesia, D. Persatuan bangsa Indonesia, E. Kerja keras. Oke, jelas sekali di sini ya. Para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil. Apapun perjuangan tidak akan berhasil apabila tanpa persatuan bangsa Indonesia, yaitu opsi D. Nah, Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928 dikenal sebagai Orde Penegas yang menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Indonesia. Nah, bagi para pemuda, kesadaran akan pentingnya persatuan bangsa Indonesia menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.